Selamat datang di presentasi mengenai transformasi sistem tebang angkut modern. Saat ini, efisiensi di industri gula bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan. Melalui cetak biru presisi, kita akan mengintegrasikan aspek agronomi, mekanisasi, dan logistik sebagai pilar utama untuk mengoptimalisasi rendemen. Fokus kita jelas, transformasi sistem berbasis data dan standar operasional yang ketat untuk mencapai performa pabrik yang unggul. Kita menghadapi realitas industri yang menantang, kelangkaan tenaga kerja manual, anomali iklim yang memperpendek jendela panen, serta tuntutan efisiensi biaya. Kita harus meninggalkan paradigma lama, budal bareng, mulih bareng, yang seringkali mengabaikan kualitas. Paradigma baru kita adalah operasional berbasis data, melalui analisis kemasakan tebu secara selektif. Dengan precision agriculture, kita memastikan tebu yang masuk ke meja giling hanya tebu dengan rendemen optimal dan efisiensi yang terukur. Keberhasilan tebang angkut diukur dari 3 parameter mutlak, formula MSB. Pertama, manis, dengan nilai FK 25 hingga 30 untuk memastikan kemasakan merata. Kedua, segar, menjaga waktu cut to crush di rentang 16 hingga 24 jam untuk menghindari inversi sukrosa. Ketiga, bersih, menekan total kotoran atau trash di bawah 3%. Standar MSB ini adalah harga mati untuk mencapai target rendemen pabrik gula. Proses penentuan tebu layak tebang atau TLT dilakukan melalui filter berlapis yang sistematis. Dimulai dari data taksasi Maret, kita melakukan pengurutan berdasarkan masa tanam, diikuti oleh filter varietas dari kategori masak awal hingga lambat. Terakhir, validasi syarat lapangan seperti kondisi drainase dan aksesibilitas alat berat dilakukan. Hanya petak yang lolos seluruh kriteria ini yang akan kita eksekusi, menjamin presisi pasokan harian. Secara teknis, kita menggunakan analisis laboratorium untuk menentukan prioritas tebang. Kita memantau faktor kemasakan, FK, untuk mengukur keseragaman, koefisien peningkatan, KP, untuk melihat laju peningkatan gula, dan yang paling krusial adalah KDT, atau kosien daya tahan. Jika nilai KDT di bawah 100, tebu tersebut memiliki daya simpan rendah dan harus segera ditebang. Ini adalah keputusan berbasis sains, bukan sekedar perkiraan mata. Mekanisasi memerlukan spesifikasi varietas yang adaptif. Varietas tradisional seperti PS862 memiliki kecenderungan rebah yang menyulitkan base cutter mesin harvester, sehingga meningkatkan losses. Kita beralih ke varietas modern seperti NXI4T atau Channing yang tumbuh tegak, memiliki sifat self-thrashing untuk mengurangi beban mesin, serta toleransi terhadap cekaman ekstrim. Varietas yang tepat adalah kunci efisiensi alat berat. Kita memetakan 3 sistem operasional. Sistem manual memiliki risiko tinggi pada ketergantungan tenaga kerja. Sistem semi-mekanis dengan grab loader mempercepat turnaround time, namun perlu pengawasan ketat pada kotoran tanah. Masa depan kita ada pada full mekanis menggunakan harvester. Meskipun menghasilkan tebu cacah atau bilet, sistem ini menawarkan kecepatan tertinggi dan kebersihan yang lebih baik jika didukung logistik yang mumpuni. Penting untuk dipahami bahwa billet cane dari harvester memiliki karakteristik berbeda. Karena luas permukaan luka yang lebih banyak akibat cacahan, proses fermentasi bakteri terjadi jauh lebih agresif dibandingkan tebu batangan utuh. Hal ini memaksa kita untuk merevisi total standar operasional logistik. Kecepatan cut to crush bukan lagi target, melainkan keharusan untuk menyelamatkan nilai Brix dan POL. Kontrol mutu dilakukan dengan standar kotoran maksimal 3%. Kami membagi batas toleransi secara detail. Sogolan maksimal 1%, daduk 0,5%, serta akar dan tanah 0,5%. Untuk menjaga disiplin, kami menerapkan sistem reward and punishment. Bahan baku mutu prima mendapatkan apresiasi tambahan jatah pasok, sementara pelanggaran batas kotoran di atas 2% akan berujung pada penghentian tebang sementara. Waktu adalah musuh utama rendemen. Untuk tebu manual atau semi-mekanis, kita memiliki jendela hingga 24 jam.
Namun, untuk tebu bilet hasil harvester wajib digiling dalam waktu kurang dari 16 jam. Melewati ambang batas 16 jam akan menyebabkan rendemen anjlok drastis akibat inversi sukrosa yang tidak dapat dipulihkan di proses pabrikasi. Di area emplasment, kedisiplinan FIFO, first in, first meal, adalah harga mati. Nomor antrean truk adalah identitas yang harus dipatuhi tanpa pengecualian. Secara fisik, lori yang masuk terlebih dahulu harus dipastikan digiling pertama. Kita harus menghilangkan risiko adanya lori yang kecepit atau tertinggal di area yard, karena setiap jam penundaan adalah kehilangan profit bagi perusahaan. Evaluasi sisa pagi adalah parameter kesehatan logistik kita. Pada pukul 6 pagi, stok tebu di emplasemen maksimal hanya boleh 20% dari kapasitas giling harian. Dan pada pukul 10 pagi, seluruh bahan baku sisa hari sebelumnya harus sudah habis terproses 100%. Hal ini dilakukan untuk memastikan meja giling selalu menerima bahan baku segar setiap harinya. Berdasarkan simulasi giling 168 hari, kita memproyeksikan tren kenaikan rendemen yang signifikan mulai dari bulan Mei hingga puncaknya di bulan November. Pola tebang ini harus disepakati bersama dalam forum temu kemitraan. Kita tidak boleh memulai giling terlalu awal saat tebu belum masak, namun juga tidak boleh terlambat hingga masuk musim hujan yang beresiko menurunkan kadar gula secara mendadak. Sebagai kesimpulan, cetak biru TMA modern adalah sinergi dari 3 elemen: agronomi presisi, mekanisasi tepat guna, dan kedisiplinan emplasemen. Kita tidak bisa hanya menerapkan harvester tanpa mengubah varietas tebu, dan kita tidak bisa sukses tanpa sistem FIFO yang ketat. Ketiganya adalah satu kesatuan ilmu presisi yang akan menentukan keberlanjutan industri gula kita. Untuk memastikan sistem ini berjalan, pengawasan harian dilakukan melalui 4 instrumen: rapat tebangan sore untuk evaluasi pasok, kontrol mutu analisa lori secara acak, audit lapangan analisa dongkel untuk menekan losses di kebun, serta program laku, latihan dan kunjungan untuk pembinaan berkelanjutan bagi tim lapangan. Dengan pengawasan yang ketat, kita pastikan cetak biru presisi ini memberikan hasil maksimal bagi perusahaan dan petani.